Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab, program Binmil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jurus kedua dari buku 5 jurus mahir membaca kitab gundul telah kita tuntaskan, yakni jurus tentang jenis kata. Pada kesempatan kali ini kita akan loncat membahas jurus 4 dan jurus 5, yaitu i'rab pada isim dan fiil beserta tandanya. Nah, tapi nanti kita bahas ini i'rab isim dulu, ya. Mengapa loncat jurus 4 dan 5? Alasannya karena jurus 4 dan 5 ini materinya sedikit. Nah, itu saja. Sedangkan jurus 2, yakni kedudukan kata, khususnya isim dalam kalimat, itu materinya banyak dan panjang. Jadi itu kita akhirkan. Meski nanti secara operasional, ketika kita membaca teks Arab gundul, dia urut sesuai dengan jurus. Jurus 1, kemudian jurus 2, jurus 3, ya, kedudukan kata dalam kalimat, kemudian jurus 4, jenis i'rab, dan jurus 5-nya tanda i'rab. Baik, kita bahas dulu. I'rab adalah istilah dalam ilmu nahwu untuk menjelaskan sebab-sebab perubahan tanda huruf akhir pada suatu kata. Ya. Jadi i'rab adalah istilah dalam ilmu nahwu untuk menjelaskan sebab-sebab perubahan harokat huruf akhir pada suatu kata. Tentu antum masih ingat dengan 3 kalimat populer ini. Ya, berulang kali muncul ini. Pertama kalimat ja'a rajulun. Yang kedua ra'aitu rajulan. Dan yang ketiga marartu birajulin. Kata rajul di sini harokatnya dhammatain, sementara di sini fathatain dan di sini kasratain. Mengapa bisa berubah begitu? Kadang dhammah, kadang fathah, kadang kasrah. Jawabannya karena i'rabnya berbeda. Ya. I'rabnya berbeda. Meski jenis katanya sama-sama rajul, tapi jenis i'rabnya berbeda. Nah, karena jenis i'rabnya berbeda inilah maka tanda i'rabnya berbeda-beda. Yang ini dhammah, ya ini fathah, ini kasrah. Nah, i'rab inilah yang menentukan tanda atau harokat atau sakal huruf akhir dari sebuah kata. Jadi sebenarnya inilah inti dari pembahasan binmil atau inti dari pembahasan nahwu itu adalah ada pada pembahasan i'rab. Sehingga tidak berlebihan kalau saya katakan ini materi yang paling penting. Maka pastikan antum tidak ngantuk nonton video ini. Ya, kalau ngantuk bawa berwudu, dan kalau tidak puasa silahkan minum kopi dulu. Baik. Jenis i'rab. Ya, jenis i'rab itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, dan yang keempat jazm. Jadi ingat, jenis i'rab itu ada 4. Nah, kemudian jenis i'rab dari masing-masing kata, ya, yaitu fi'il dan isim, itu berbeda lagi. Pada isim hanya ada 3
jenis i'rab. Yakni yang 4 tadi minus jazm. Jadi isim i'rab isim adalah rofa, nasab, jar. Disingkat menjadi ronajar. Ronajar kepanjangannya adalah rofa, nasab, dan jar. Jadi antum ingat-ingat ini ya akronim ronajar. Rofa, nasab, jar. Sementara pada fiil itu juga ada 3. Yakni yang 4 ini kurang jar. Jadi i'rab pada fiil adalah rofa, nasab, dan jazm. Disingkat ronajaz. Rafa, nasab, jazm. Ya, jadi ingat i'rab pada isim ronajar, i'rab pada fiil ronajaz. Kemudian tanda, ya, tanda i'rab rafa, ya, tanda pokoknya adalah dhammah. Ya, dhammah. Maka pada contoh di sini rajulun, ya, tandanya dhammah. Berarti dia ini rafa. Gitu. Sedangkan tanda pokok pada nasab itu fathah. Ya, fathah. Maka pada contoh di atas, ya, pada contoh di atas ra'aitu rajulan, berarti rajulan itu dia nasab. Karena tandanya fathah. Kemudian tanda pokok jar itu kasroh, ya, kasroh. Makanya kalau kita baca di sini birojulin, ya, rojulin, berarti dia ini i'rabnya jar. Ya. Nah, sementara tanda pokok pada jazm itu adalah sukun. Disebut ciri pokok atau tanda pokok karena ini yang paling sering muncul nanti. Meskipun masih ada tanda-tanda yang lain, ya, akan kita bahas setelah ini, tapi yang paling pokok adalah ini. Nah, ada satu istilah lagi yang mungkin perlu saya kenalkan. Rafa, nasab, jar, dan jazm ini adalah jenis i'rab. Adapun isim yang i'rabnya rafa, namanya nanti disebut isim marfu. Dan isim yang i'rabnya nasab disebut isim mansub. Selanjutnya isim yang i'rabnya jar disebut isim majrur. Dan fi'il yang i'rabnya jazm disebut fi'il majzum. Jadi ada isim yang marfu, ada fi'il yang marfu. Ada isim yang mansub, ada fi'il yang mansub. Kalau di sini hanya ada isim majrur dan sini hanya ada fi'il yang majzum. Ini pengenalan istilah dulu ya. Dikenalkan, diingat-ingat. Sengaja saya agak lambat karena ini materi paling penting, ya, paling inti di sini dari pembahasan bin mil. Baik. Selanjutnya kita masuk ke, kalau tadi yang di atas itu adalah jurus 4, ya, jenis i'rab ini adalah jurus 4. Ya. Kita masuk ke jurus 5-nya, yaitu tanda i'rab. Nah, di sini ada judul Al-Asma'ul Mu'rabat. Artinya isim-isim yang mu'rab. Ya, karena memang pembahasan tentang i'rab, ya, i'rab yang ada perubahan tandanya itu hanya pada isim-isim yang mu'rabat. Adapun pada isim atau fi'il yang mabni, dia senantiasa tetap. Meskipun dia tetap punya jenis i'rab. Tapi istilahnya berbeda nanti ya. Nanti itu kita bahas di kesempatan yang lain. Jadi tapi intinya di sini kita fokus membahas tentang isim-isim yang mu'rab. Nah, sebagaimana sudah dibahas di slide di atas bahwa pada isim itu hanya ada 3 jenis i'rab, yakni rafa. Maka isimnya disebut isim marfu. Yang kedua i'rab nasab, maka isimnya disebut isim mansub. Dan yang ketiga i'rab jar, maka isimnya disebut isim majrur. Nah, di sini selanjutnya, ya, ada 9. Setelah ini ada 9 jenis isim mu'robat. Jadi dari semua isim yang sudah kita bahas sebelumnya, baik dari sisi gendernya, dari sisi jumlahnya,
dari sisi huruf akhirnya, ya, dan seterusnya. Ini dirangkum dalam slide ini. Ya, dirangkum dalam slide ini, dan ada 9 jenis isim yang wajib diingat-ingat. Ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Ya, sudah kita bahas isim mufrad, yakni pada pembahasan isim berdasarkan jumlahnya. Jika jenis isimnya, nah di sini jenis ya, kolom ini adalah kolom jenis, artinya ini jurus 2. Ini jurus 2. Sementara ke sini ini jurus 4. Jadi kombinasi dengan jurus 2 dan jurus 4 ini akan melahirkan tanda baca. Nah, kembali ke isim mufrad, ketika i'rabnya dia marfu, maka tandanya adalah dhammah. Contohnya rajulun. Ketika dia mansub, tandanya fathah. Contohnya rajulan. Seperti pada kalimat di atas. Ya, ra'aitu rajulan. Kalau di sini pada kalimat di atas, contohnya ja'a rajulun. Kalau dia i'rabnya majrur, tandanya kasrah. Contohnya rajulin. Ya, contoh dalam kalimat marartu bi rajulin. Ya, bi rajulin majrur karena ada huruf jar. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan awal. Ini jenis isim pertama. Kemudian jenis isim kedua, yakni isim musanna. Tentu antum masih ingat, yaitu isim yang jumlahnya ada 2. Kalau dia marfu, i'rabnya, kalau dia i'rabnya rafa, ya isimnya isim marfu, tandanya adalah alif. Contohnya rajulani. Jadi alif yang ini yang menjadi tanda. Ciri khasnya ini, bukan nunnya. Karena nun nanti ini bisa hilang. Ketika dia mansub, tandanya adalah huruf ya. Contohnya rajulaini. Ya. Kalau kita buat dalam kalimat, nanti contohnya adalah ra'aitu rajulaini. Nah, ya ini. Kalau dia majrur, tandanya adalah huruf ya. Ya, contohnya marartu birrajulaini. Nah, huruf ya ini. Ya, jadi rajulani, rajulaini, rajulaini. Kan antum tentu juga masih ingat ketika membahas isim musanna, tandanya kan ani atau ina. Aini ya. Muslimani, muslimaini. Nah, kan begitu ya. Baik, untuk jenis ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Masih ingat jamak mudzakkar salim? Iya. Jamak laki-laki yang berpola khusus, ya, yang beraturan. Ya, contohnya apa dulu ingatnya? Waw nun dan ya nun. Ya, una, ina, gitu ya. Nah, kalau dia marfu, ya i'rabnya rafa, maka tandanya adalah huruf waw. Ya, contohnya muslimuna atau al-muslimuna. Di sini ada waw. Contoh kalimatnya misalkan ja'al muslimuna. Kalau dia mansub, tandanya adalah huruf ya. Ya, yakni muslimina. Nah, ini ya. Ra'aitu muslimina atau ra'aitu al-muslimina. Kalau dia majrur, tandanya adalah huruf ya. Contohnya muslimina atau al-muslimina. Misalkan kalimatnya marartu bil muslimina. Nah, ini dhammah, fathah, kasrah sebagaimana sudah disinggung di atas itulah tanda pokok. Adapun alif, waw ini adalah tanda cabang atau tambahan. Ya, ini adalah tanda cabang atau tambahan. Kita lanjut ke jenis keempat, yakni jamak muannats salim. Tentu masih ingat antum. Yakni jamak perempuan yang beraturan. Atun, atin, ya, ingat atun dan atin. Nah, ketika dia marfu, tandanya adalah dhammah. Contohnya muslimatun atau al-muslimatu. Jadi kalau kita buat kalimat misalkan ja'atil muslimatu. Kalau dia mansub, tandanya adalah kasrah. Muslimatin. Sama ketika majrur, tandanya kasrah. Ini kalau kita lihat sama ya. Ini ke sini sama, ini ke sini sama. Tandanya. Baik, kita lanjut ke jenis kelima, yakni jamak taksir. Tentu antum juga masih ingat, jamak taksir yaitu jamak yang tidak berpola.
Ketika dia marfu, tandanya adalah dhammah. Jadi tandanya ini sama dengan mufrad, ya, dhammah. Contohnya rijalun. Jadi misalkan kalau dibuat kalimat jaa rijalun atau jaa ar-rijalu, tandanya adalah dhammah. Ketika mansub, tandanya adalah fathah. Rijalan. Misalkan ra'aitu rijalan atau ra'aitur rijala kalau misalkan kita ma'rifahkan. Sedangkan ketika majrur dia tandanya juga kasroh, ya. Jadi sama dengan mufrad. Contohnya marartu birijalin atau marartu birrijali. Ini jamak taksir. Kita lanjut ke al-asmaul khamsah, KB5. Ya, tentu antum juga masih ingat. Nah, ketika membahas KB5 sudah kita singgung bahwa KB5 atau al-asmaul khamsah ini kalau dia marfu, dia mendapat tambahan wawu dan itu sekaligus menjadi tanda marfu'nya. Contohnya dulu Abu Bakrin. Nah, kalau di sini supaya ringkas saya tulis menjadi abuka. Jadi yang abuka wawunya ini adalah tanda marfu'nya asmaul khamsah abun. Ketika mansub tandanya alif, contohnya abaka. Ketika majrur tandanya adalah ya, contohnya abika. Kalau di contoh sebelumnya Aba Bakrin, ya kan? Abi Bakrin. Baik, kemudian asmaul mu'rabat selanjutnya adalah yang ketujuh, isim maqsur. Ya, ini termasuk isim yang sakit huruf akhirnya. Ingat maksur, apa huruf terakhirnya? Alif. Betul. Dan sebelum alif, harokatnya fathah. Ya. Maksur, mangkus, mamdud. Gitu kan? Ya. Kita bahas maksur. Maksur ketika marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang diduga-duga, dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira? Karena harokat huruf akhirnya yang alif ini tidak boleh diharokati. Jadi Musa ketika marfu dibaca Musa. Tapi orang yang mengerti ilmu nahwu, ilmu i'rab khususnya, dia akan tahu ya pada alif pada Musa di sini adalah dhammah. Tapi dhammah yang diduga saja karena tidak boleh ditampilkan. Dia terlarang diharokati. Nah itu poinnya, karena dia tidak boleh diharokati. Jadi kalau dalam kalimat misalkan jaa Musa, telah datang Musa. Nah, alifnya ini tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah namanya. Ketika mansub tandanya adalah fathah muqaddarah. Jadi tapi tetap tulisannya Musa sama dengan yang di sini. Tidak boleh diharokati Musa'a misalkan. Jadi kalau ada kalimat misalkan ra'aitu Musa. Nah, pada kalimat ini Musa i'rabnya mansub, tandanya adalah fathah muqaddarah. Nggak nampak memang dia, tapi orang yang berilmu dia bisa melihat apa yang tak nampak. Oh, kasyaf. Kemudian majrur, ketika dia majrur tandanya adalah kasrah muqaddarah. Contohnya dalam kalimat misalkan marartu bi Musa. Nah, Musa pada bi Musa itu huruf akhirnya alif, ini adalah tandanya kasrah muqaddarah. Tapi nggak boleh dizahirkan menjadi Musa'i misalkan, tidak boleh karena dia terlarang diharokati. Jadi istilahnya dia kasrah muqaddarah. Yang kedelapan adalah isim mangkus. Masih ingat isim mangkus? Ya, ini isim yang huruf akhirnya huruf ya dan harokat sebelum akhirnya kasrah. Ya. Isim mangkus ketika dia marfu tandanya sama dengan maksur, yakni dhammah muqaddarah. Jadi al-hadi. Tidak boleh dizahirkan menjadi al-hadiyu misalkan. Tidak boleh ya. Jadi misalnya kalimatnya ja'al hadi. Tetap begitu, ja'al hadi. Tidak boleh ja'al hadiyu. Nah, tapi orang yang berilmu tahu bahwa huruf ya-nya ini adalah dhammah muqaddarah. Nah, berbeda dengan isim maksur, isim mangkus ini ketika dia mansub, ya, tanda mansubnya adalah fathah zahirah misalnya. Fathah yang nampak, yang zahir. Contohnya al-hadiyah. Maka kalau dimasukkan dalam kalimat, misalkan kalimatnya adalah
Misalkan ra'aitul hadiya. Nah, ini boleh diharokati huruf ya-nya. Jadi bukan begini kalimatnya. Ya, ini contoh kalimat yang salah. Ra'aitul hadi. Nah, itu justru salah. Yang benar adalah ra'aitul hadiya. Gitu ya, karena khusus untuk mangkus ini ketika mansub dia tandanya adalah fathah zahirah, fathah yang jelas. Kemudian ketika dia majrur tandanya adalah kasrah muqaddarah, sama dengan maksur. Jadi bedanya cuma di mansub. Al-hadi. Nah, tidak boleh diharokati menjadi al-hadiyyi misalkan. Jadi misalkan kalimatnya marartu bil hadi. Tidak boleh marartu bil hadiyyi. Ya, karena dia terlarang diharokati. Jadi hanya mansub saja ya, dia boleh diharokati dengan harokat fathah zahirah. Adapun yang terakhir yakni isim ghairu munsharif, ya, IGM, masih ingat, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin meskipun dia nakirah. Maka ketika marfu tandanya dhammah, sama seperti mufrad. Contohnya umaru, kalau dalam kalimat jaa umaru, gitu ya, tandanya dhammah zahirah. Kalau dia mansub tandanya fathah. Misalkan ra'aitu umaro. Nah, ini fathah ra-nya. Nah, yang unik di sini ketika dia majrur, ini yang penting, yang perlu digarisbawahi dan diingat-ingat, karena sering terjadi kesalahan ketika membaca kitab di sini. Pada isim ghairu munsharif, ketika majrur tandanya bukan kasroh, tapi tandanya fathah. Ya, sekali lagi tandanya fathah. Contohnya umaro. Kalau dalam kalimat misalkan marartu bi umaro. Jadi bukan marartu bi umari, tapi marartu bi umaro. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika majrur tandanya adalah fathah. Nah, inilah tanda i'rab isim jurus kelima. Yang kalau kita cermati semuanya ini, tanda i'rab isim jurus kelima ini dia bergantung pada dua jurus. Yakni jurus 2 ya di sini, kolom ini yang merupakan jenis kata, dan jurus 4 ini, baris ini, yaitu jenis i'rab. Jadi yang menentukan tanda itu 2, yakni jenis kata atau jurus 2 dan jenis i'rab atau jurus 4. Nah, perkawinan dari jenis kata dengan jenis i'rab inilah yang menentukan tanda i'rab. Maka bisa jadi sebuah kata itu jenisnya sama. Ini contohnya isim mufrad. Tapi tandanya akan berbeda jika jenis i'rabnya berbeda. Sekali lagi saya ulang, bisa jadi sebuah kata itu ya jenis katanya sama, tapi karena jenis i'rabnya berbeda maka tandanya akan berbeda. Yaitu satu hal. Hal yang kedua, bisa jadi tanda i'rabnya sama. Jenis i'rabnya sama, sama-sama rafa, ya, marfu. Tapi karena jenis katanya berbeda, ini ada 9, maka akhirnya tandanya berbeda-beda di sini. Ya. Sama-sama marfu tapi mufrad, maka tandanya dhammah. Sama-sama marfu tapi dia musanna, maka tandanya alif. Sama-sama marfu tapi dia jamak mudzakkar salim, maka tandanya wawu. Dan seterusnya. Jadi ringkasnya, antara jurus 1 dengan jurus 4 dia sangat menentukan jurus 5. Ya, dengan kata lain, antara jenis kata dengan jenis i'rab itu sangat menentukan tanda i'rab. Nah, ini ada sejumlah keterangan, dibaca saja. Sudah saya jelaskan tadi ya penjelasannya. Jadi kita bisa lewati ini. Silahkan dibaca dulu ya supaya lebih menambah pemahaman. Baik, kemudian ini contoh dalam kalimat yang tadi juga sudah saya sebut. Ini contoh yang mufrad ya. Ketika rafa ja'a rajulun, ketika nasab ja'a rajulan, ketika majrur marartu bi rajulin. Tandanya kasrah. Musanna ketika rafa ja'a rajulani, tandanya alif. Ketika nasab ra'aitu rajulaini, tandanya ya. Ketika majrur marartu bi rajulaini, tandanya ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Ketika rafa tandanya waw, ja'al muslimuna. Ketika nasab tandanya ya, ra'aitu muslimina. Kemudian ketika jar tandanya ya, marartu bi muslimina. Kemudian jamak muannats salim ketika rafa tandanya dhammah, ja'at
muslimatu. Tandanya dhammah. Ketika nasab dan jar tandanya kasroh. Ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Jadi ini ra'aitu muslimatin ya, bukan ra'aitu muslimatan. Karena apa? Berdasarkan kaidah tadi tandanya adalah kasroh, bukan dhammah. Nah, di sini sering terjadi kesalahan baca juga. Kemudian kalau jamak taksir sama dengan mufrad. Saya lanjut. Ketika asmaul khamsah ini juga sudah jelas. Ja'a abuka dhammah ketika rafa atau marfu. Kemudian ra'aitu abaka alif ketika nasab atau mansub. Kemudian abika ya ketika jar atau majrur. Kemudian isim maksur ja'a Musa. Nah, di sini tandanya berarti dhammah muqaddarah. Ketika mansub ra'aitu Musa. Nah, tandanya fathah muqaddarah. Ketika jar marartu bi Musa, di sini tandanya adalah kasrah muqaddarah. Kemudian isim mangkus ja'al hadi. Nah, di sini tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ra'aitul hadiya. Nah, di sini tandanya fathah dhahirah. Khusus nasab dia boleh dizahirkan, boleh diharokati. Kemudian jar marartu bil hadi. Nah, di sini tandanya adalah kasrah muqaddarah. Dan terakhir ghairu munsharif. Ketika rafa tandanya dhammah ja'a Umaru. Nasab tandanya fathah. Ra'aitu Umaro. Majrur tandanya fathah juga. Marartu bi Umaro, bukan marartu bi Umari. Nah, contoh dalam kalimat sederhana ya, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Muhammadun kita lihat di sini dalnya harakatnya dhammah. Berarti kita duga jenis i'rabnya marfu atau rafa. Jenis katanya ini tunggal ya. Jadi jenis kata ini ditentukan 1 dari 9 yang ada di tabel tadi. yakni mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sampai maksur, mangkus hingga ghairu munsharif. Tanda i'rabnya apa? Dhammah. Nah, rasulu, nah, jenis i'rabnya marfu. Dari mana tahu marfu? Karena ada dhammah. Jenis katanya apa? Mufrad. Karena jamaknya rusulun. Musannanya rasulani, gitu kan? Atau rasulaini. Kemudian tanda i'rabnya dhammah, jelas. Kemudian yang terakhir lafaz jalallah Allah, tanda i'rabnya majrur. Dari mana kita tahu majrur? Karena dia kasrah di sini. Jadi katanya mufrad, tanda i'rabnya kasrah. Nah, latihan ini sengaja ditampilkan supaya untuk latihan sepanjang hari. Jadi nanti ketika antum baca Al-Qur'an yang sudah ada harokatnya, antum cek harokat huruf akhirnya ini. Lalu kaitkan dengan rumus ini. Jenis i'rabnya apa, gitu ya. Tanda i'rabnya apa. Nah, minimal itu. Syukur-syukur mengetahui jenis katanya, karena ini juga penting. Jenis kata, dari mana mengetahuinya? Caranya adalah dengan memahami lagi materi identifikasi jenis kata pada jurus 2. Nah, demikian latihannya ada di buku ya, atau belum? Di sini belum ada latihan ya. Latihannya nanti setelah materi setelah ini. Jadi ini latihannya adalah latihan kehidupan. Jadi latihan terus menerus. Baca Al-Quran atau ada hadis, coba identifikasi berdasarkan kaidah tadi. Jenis katanya, jenis i'rabnya, tanda i'rabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.